Oke, selamat datang kembali dalam pertemuan kita. Materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini adalah graf berarah. Kita akan belajar tentang graf berarah. Sebuah graf berarah D adalah suatu pasangan berurutan dari dua himpunan titik di graf D, yaitu himpunan berhingga tak kosong yang anggota-anggotanya disebut dengan titik, dan gamma D yaitu himpunan berhingga yang boleh kosong yang anggota-anggotanya disebut sebagai busur. Misalkan ini adalah sebuah graf D, graf berarah D. Sehingga graf berarah D di sini dapat kita tulis menjadi graf D itu dari V1, graf berarah D itu bisa kita lihat dia dari V1 sesuai dengan arahnya, V1, kemudian ke V2, lanjut ke V3, masih ada satu panah di sini. Ya, dari V1 ke V2, ke V3, kemudian ke V4. Atau bisa juga graf berarah di sini bisa kita tuliskan dari V1 ke V2. Dari V1 ke V3, atau dari V3 ke V4, atau V4 ke V2, atau V2 ke V3. Di graf berarah ini kita perhatikan arah panahnya kemana. Tidak bisa kita katakan dari V2 ke V1, karena tidak ada arah panah dari V2 ke V1, yang ada V1 ke V2. Atau dari V2 ke V4, itu tidak, yang ada itu V4 ke V2. Jadi kita dalam graf berarah ini kita perhatikan panahnya kemana. Nah, untuk dalam graf berarah dan graf tidak berarah, kita sama-sama akan mempelajari tentang jalan, jejak, kelintasan, sirkuit, dan sikel. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa jalan itu semua bisa berulang. Dia bisa mengulang di titik, dia bisa mengulang di sisi. Sementara untuk jejak, dia hanya bisa mengulang di titik, tetapi sisi tidak boleh berulang. Kalau di lintasan, tidak ada yang boleh berulang. Di titik maupun di sisi tidak boleh ada yang berulang. Sirkuit itu kemarin kita sudah belajari bahwa sirkuit itu adalah jejak tertutup. Kemudian sikel itu adalah lintasan tertutup. Ini sama-sama kita pelajari dalam graf berarah dan graf tak berarah. Hanya saja dalam graf tidak berarah kita akan belajar tentang sisi. Kemarin kita belajar tentang sisi. Kalau dalam graf berarah, sisi itu disebut sebagai busur. Misal di sini ada sebuah graf G dan graf D, graf G, dan graf H. Graf D adalah graf berarah. Graf G bukan graf berarah. Kemudian graf H juga adalah graf berarah. Kita perhatikan graf D. Perhatikan graf D. Graf D adalah lintasan berarah dari V1 ke V2. Graf D ini memuat lintasan berarah dari V1 ke V2. V1 ke V3, V4, dan V2. Sikelnya itu bisa dari V2. Sikel itu kemarin adalah lintasan tertutup. Kita mulai dari V2 ke V3, V4, dan kembali ke V2. Tidak bisa kita katakan V2 ke V3 baru ke V1, itu tidak bisa. Harus dari V2, harus kita selalu memperhatikan arah panah dalam graf berarah. Dari V2 ke V3 ke V4 dan ke V2 kembali. Ini adalah sikel. Sementara graf biasanya itu bisa kita lihat dari V1 ke V2, V3, V1, V2, V3, V4, dan kembali ke V2. Ini adalah salah satu sirkuit. Ini juga bisa sirkuit. Bukan sirkuit, ini jejak. Bahwa titiknya kan berulang, titik berulang.
itu jejak. Kalau lintasannya, ya itu tadi dari V1 ke V3 ke V4 ke V2. Jadi tidak ada sisi maupun titik yang berulang karena ini adalah lintasan. Kemudian kita mau perhatikan graf H. Graf H ini ada V1 kembali ke V1, sikel berarah. Dari V1 kembali ke V1, V1 ke V3, kemudian ke V4, kemudian ke V2, dari V2 ke V1, sikel. Perhatikan tidak ada titik dan tidak ada sisi yang berulang. Makanya graf H ini disebut sebagai sikel berarah Hamilton atau graf berarah Hamilton. Hamilton ini kita sudah pelajari di Hamilton ini, saya kira Hamilton ini sudah jelas ya, bahwa Hamilton ini adalah semua titik-titik yang ada dalam graf itu dilalui oleh semua titik-titiknya itu bagaimana menjelaskan bahwa Hamilton ini semua titik-titiknya itu terpenuhi, memuat semua titik-titik di graf H. Jadi kalau dia mulai dari V1, semua titik-titik yang ada di dalam graf H dari V1 sampai V4 misalnya di sini, dari V1 sampai V4 semua titik-titik harus dilalui. Itu namanya Hamilton. Dari V1 ke V4 itu semua dia lalui. Makanya graf H ini disebut sebagai sikel berarah Hamilton karena bisa dari V1 sampai ke V1, jadi memuat titik V1, titik V3, V4, dan V2. Sikel Hamilton. Sikel artinya tidak ada sisi yang berulang dan tidak ada titik yang berulang. Ditambah Hamilton artinya semua titik memenuhi. Kalau yang sikel ini tadi V2, V3, V4 dia hanya sikel karena V1 tidak memenuhi. Graf dasar dari graf berarah D adalah graf tak berarah G, sedemikian sehingga titik di G sama dengan titik di graf D. Dan setiap busur VI sampai VJ di D menjadi sisi di VI, VJ pada graf G. Ini adalah graf G dan ini adalah graf H. Graf G dan graf D. Graf G ini adalah graf tidak berarah, sementara graf D adalah graf berarah. Graf D, graf berarah itu dibangun dari graf G, graf tidak berarah. Jadi graf G ini merupakan graf dasar dari graf berarah D dengan semua titik-titik di graf G sama dengan titik-titik di graf D dan setiap busur di graf D sama dengan semua sisi pada graf G sehingga D itu dapat ditulis seperti ini. D itu dari V1 ke V2 ke V3 V4 V5. Perhatikan arah panahnya.